Untuk Ioniq 5 itu pemerintah lagi kasih subsidi PPN 10%, mengalami pengurangan harga 70 sampai 80 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Andi Pras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Nah, hari ini saya berkunjung di salah satu showroom Hyundai, dan kali ini kita berkunjung ke Hyundai Pramuka ya. Dan kita lihat di sini kita sudah mempersiapkan 2 unit mobil listrik dari Hyundai ya. Ada Ioniq 5 dan Ioniq 6 yang terbaru ya. Dari kedua mobil ini nanti kita akan bandingkan dengan selisih harga sekitar 400 juta lebih ya. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Namun sebelum kita bongkar perbandingannya, di samping kita juga sudah ada sales marketingnya dengan Mas Freddy nih. Nah, untuk Mas Freddy boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Andi Pras. Halo teman-teman Kacamata Andi Pras. Perkenalkan, namaku Freddy Sidauruk, sales Hyundai di Pramuka. Nomor handphone 0812 8201 1964. Dan buat Bapak Ibu yang mau datang berkunjung ke sini, itu alamat showroom kita ada di Jalan Pramuka nomor 137, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di Hyundai Pramuka ini selain melayani penjualan mobil baru, kita juga ada servis. Buat Bapak Ibu yang ingin servis, boleh hubungi Freddy biar nanti Freddy bantu bookingkan untuk servisnya. Jadi ketika Bapak datang ke sini tidak perlu lagi antri. Dengan Mas Freddy, salah satu sales marketing dari Hyundai Pramuka. Nah, selain sales otomotif nih ya, Mas Freddy ini sebenarnya juga punya channel YouTube ya Mas ya? Ya. Nama channelnya apa Mas? Freddy Sidauruk. Nah, teman-teman nanti langsung di subscribe juga ya, karena di channelnya Mas Freddy ini banyak juga membongkar atau mereview mobil-mobil terbaru ya, khususnya Hyundai ya Mas ya? Ya. Karena memang bekerja di Hyundai, jadi mungkin secara detail atau secara lengkapnya untuk mencari info seputar Hyundai mungkin di channelnya Mas Freddy harusnya lebih lengkap daripada di channel ini gitu ya. Selain layanan yang lengkap nih Mas, yang ditunggu-tunggu teman-teman penonton Kacamata Andi Pras itu biasanya pengen tahu promo mobil barunya gitu. Ada promo apa nih untuk Hyundai Pramuka? Nah, ngomongin promo Mas Pras, di bulan ini kita lagi banyak promo. Yang pertama, mau pembelian cash maupun kredit, kita coba untuk kasih harga penawaran yang terbaik, nego sampai deal. Dan untuk Ioniq 5, itu pemerintah lagi kasih subsidi PPN 10%, mengalami pengurangan harga 70 sampai 80 juta. Untuk Ioniq yang ini, harganya dari 859 juta jadi 783 juta. Nanti di Desember harganya akan kembali normal. Yang kedua, promonya DP ringan mulai dari 10%. Untuk Ioniq 5 itu mulai dari 70 jutaan, dan kalau untuk Ioniq 6 DP mulai dari 250 jutaan. Dan untuk unit Hyundai yang lain, contoh Hyundai Stargazer, itu DP mulai 10 jutaan aja, dan kalau untuk yang kereta itu DP mulai dari 20 jutaan aja. Dan yang ketiga, kita ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Tapi kalau teman-teman pengen coba angsurannya lebih ringan, kita ada pilihan sampai tenor 7 tahun. Dan yang keempat, kita ada program tukar tambah. Buat Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Hyundai yang terbaru, bisa lewat Freddy. Freddy pastikan berikan harga yang terbaik untuk mobil lamanya. Dan pembelian mobil barunya, Bapak Ibu bisa dapat tambahan cashback mobil barunya lagi. Dan yang terakhir, kita bakal berikan paket servis gratis sampai dengan 6 tahun atau 100.000 km. Dan Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk kondisi baterai, kita kasih garansi sampai 160.000 km atau 8 tahun. Dan juga untuk garansi kendaraan kita kasih sampai dengan 3 tahun atau 100.000 km. Nah, menarik sekali ya untuk promo-promonya tadi disebutkan semuanya ada 5 poin. Yang pertama, tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan harga spesial dengan potongan PPN khusus untuk Ioniq 5 sampai dengan 75 jutaan, belum ditambah cashback lagi. Dan juga tadi ada DP ringan mulai dari 10%, plus juga ada bunga 0% juga ya.
terus ada tuker tambah di mana teman-teman nanti bisa mendapatkan tambahan cashback, dan terakhir juga ada paket servis gratis. Ini panjang banget ya, karena sampai dengan 100.000 km atau 6 tahun. Jadi nggak perlu khawatir biaya servisnya mahal atau gimana, karena sudah digratiskan sampai dengan 6 tahun. Jadi nggak perlu ragu lagi, cari mobil Hyundai bisa langsung hubungin Mas Freddy, nomornya ada di bawah. Nah Mas Freddy, buat teman-teman nih yang ingin nyobain dulu sebelum beli gitu, pengen test drive dulu gitu, bisa? Bisa. Jadi Mas Pras, kalau mau coba untuk test drive dulu, bisa nanti hubungi Freddy, nanti bisa Freddy siapkan. Bisa datang ke rumah Bapak Ibu atau Bapak Ibu datang ke showroom. Jadi fleksibel ya, tergantung teman-teman kalau nggak sempat ke showroom, nanti Mas Freddy-nya yang datang ke rumah gitu ya. Jadi langsung dihubungi Mas Freddy untuk test drive juga. Jadi komplit ya teman-teman, ada bengkel ya, bisa booking service melalui Mas Freddy. Kemudian tadi promonya juga menarik dan bisa test drive gratis juga. Jadi cari mobil Hyundai, cari informasi tentang Hyundai, nggak usah ragu lagi, langsung bisa hubungin Mas Freddy, nomornya ada di bawah. Nah pada video kali ini tentunya nanti kita sambung dengan membongkar unit ya. Seperti yang di awal tadi, kita akan membongkar perbandingan antara Ioniq 5 dan Ioniq 6. Kira-kira dengan selisih harga sekitar 400 jutaan, mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Hyundai Ioniq 5 atau Ioniq 6 ini, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Hyundai di bulan ini. Nah, selisihnya sendiri ini sekitar 400 juta lebih ya. Kira-kira mana yang lebih worth it? Oke, kita mulai bongkar ya. Kita lihat di sini, di kacanya sama-sama sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense ya, jadi sama-sama sudah semi autonom, bisa melakukan pengereman otomatis, kemudian bisa menjaga kita untuk selalu di tengah garis marka jalan, kemudian ada blind spot monitoring, ada rear cross traffic alert, dan beberapa fitur Hyundai Smart Sense-nya lengkap ditaruh di dua-duanya, ada semuanya ya. Dan secara detail dari modelnya sendiri ini sebenarnya berbeda ya antara Ioniq 5 versus Ioniq 6. Ini kalau Ioniq 5 dia mengusung model crossover ya, atau semi SUV hatchback gitu ya. Sedangkan untuk yang Ioniq 6 ini modelnya dia sport car atau sedan, tapi modelnya kayak mirip-mirip dengan mobil sport gitu ya. Dan kita lihat di sini untuk detail dari lampunya ini sebenarnya secara fungsi sama ya, tapi modelnya aja berbeda ya. Untuk Ioniq 5 dia modelnya cukup ikonik, jadi modelnya kayak membentuk huruf U gitu ya. Untuk lampu senjanya, lampu di RL-nya, plus lampu sen-nya juga ya. Dan untuk lampu utamanya dia juga sudah LED proyektor. Dan untuk yang Ioniq 6 ini juga sama ya, tapi modelnya untuk lampu senjanya, lampu di RL-nya itu parametrik ya. Jadi modelnya berjejer, membentuk horizontal gitu ya. Begitu pula dengan lampu sen-nya juga sudah sequential. Dan untuk lampu utamanya dia sudah LED proyektor juga gitu ya. Lalu kita lihat di tengah juga sama-sama ada kamera depan, karena sama-sama ada kamera 360, plus juga ada sensor-sensor di bawah juga ya. Untuk Ioniq 5 juga ada 4 sensor, begitu pula dengan Ioniq 6 juga ada 4 sensor ya. Dan untuk model bumper bawahnya, ini kalau Ioniq 5 dia modelnya di finishing warna silver dari kanan ke kiri. Kalau untuk Ioniq 6 dia sewarna body ya. Dan menariknya kalau Ioniq 6 ini bumper bawahnya ini dia bisa terbuka ya nanti ya kalau pada saat mesin dihidupkan. Jadi untuk intake atau pendingin yang di belakang-belakangnya, termasuk di kanan kirinya ini juga agak berlubang. Jadi untuk mendinginkan pengereman ya di belakangnya situ, jadi udaranya bisa masuk gitu. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Hyundai Ioniq 5 2023 yang tipe long signature. Dan ini adalah tampak wajah depan dari Hyundai Ioniq 6 yang tipe long signature juga. Dan ini adalah perbandingan wajah depan dari Hyundai Ioniq 5 versus Hyundai Ioniq 6 2023. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Ini salah satu perbedaan yang paling signifikan ada di mesin ini nih. Kita lihat ya dari Ioniq 5 terlebih dahulu. Kita lihat kalau di depan di sini dia kosong ya. Jadi boxnya nggak ada mesin sama sekali. Jadi ada bagasi yang cukup lumayan lagi. Untuk Ioniq 5 ini jadinya dia mesinnya hanya di belakang aja ya. Jadi penggerak roda belakang atau RWD. Dengan kapasitas baterai 27.6 kW yang memiliki tenaga 217 PS per 160 kW ya. Dan torsinya 350 Nm. Dan ini bisa menempuh jarak hingga 451 km untuk yang long range-nya ini ya.
Dan kita bandingkan untuk yang Ioniq 6 ya. Di sini dia bagasinya lebih kecil karena dia ada baterai tambahan di depannya ya. Jadi untuk yang Ioniq 6 ini dia ada baterai depan dan baterai belakang ya. Walaupun baterai depannya lebih kecil dengan kapasitas baterai 77,4 kWh dengan tenaga 326 PS pada 2309 kW dengan torsi yang cukup besar ya, 605 Nm dengan jarak tempuh yang lebih jauh tentunya ya, sampai dengan 519 km ya. Jadi karena dua mesin depan dan belakang, berarti dia adalah all wheel drive ya, jadi bisa penggerak depan belakang gitu. Jadi lebih menarik ya, karena tentunya akan lebih agresif dan juga lebih responsif ya, dengan tenaga yang cukup besar serta lebih jauh juga jarak tempuh maksimalnya ya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita bandingkan, kita lihat dari Ioniq 5 ya. Kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan velg R20 ya, dengan profil ban 255/45 ya. Dan modelnya juga ikonik juga, cukup stylish dengan rem yang sudah cakram ya. Pada roda depannya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist tentunya ya. Dan juga untuk rodanya tentunya ada TPMS juga untuk mengetahui tekanan angin pada bannya. Lalu untuk yang Ioniq 6 ini sama ya untuk ukuran velgnya, tapi bannya dia lebih kecil, jadi 245/40 ya. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist. Lalu kalau Ioniq 5 dia ada tambahan over fender ya, berwarna silver, sedangkan kalau Ioniq 6 dia nggak ada over fendernya. Lalu kita lihat di sini sama-sama ada set skirt ya, berwarna silver untuk Ioniq 5, dan di atasnya juga dia ada warna silver dengan motif garis-garis juga ya. Dan untuk yang Ioniq 6 dia hanya ada set skid bawah ya, tapi modelnya kelihatan lebih sporty ya, karena memang unsurnya memperlihatkan mobil sport gitu ya. Kemudian kita lihat untuk spionnya, ini untuk yang Ioniq 5 ini sudah ada lampu sen ya, modelnya dia parametric membentuk garis yang panjang, sudah elektrik juga untuk pengaturan spionnya, kemudian juga bisa dilipat buka otomatis, dan sudah terintegrasi dengan remote-nya juga ya. Tentunya juga ada blind spot monitoring dan cross traffic alert juga ya. Dan menariknya juga di bawah sini dia juga ada kamera samping ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu kita bandingkan dengan yang Ioniq 6 ini sama juga ya, bedanya hanya di lampu sennya dia lebih pendek gitu ya, dengan model metrik juga, dan secara fungsi sama persis, termasuk di bawahnya juga sudah dilengkapi dengan kamera samping juga ya, karena sudah ada kamera 360-nya juga. Lalu untuk handle pintunya ini sama persis, tidak ada perbedaan ya, modelnya seperti ini, dia bisa rata dengan bodinya ya saat terkunci. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga sama ya modelnya. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya ya, tidak ada perbedaan, R20 ya. Dan baik Ioniq 5 dan Ioniq 6 ini sama-sama sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram pada roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Ioniq 5 2023. Dan ini adalah tampak samping dari Hyundai Ioniq 6 2023. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya. Kita lihat dari atas sama-sama ada shark fin antena, kemudian kacanya juga sama-sama sudah defogger, jadi sudah anti embun ya. Bedanya roof spoilernya untuk yang Ioniq 5 di atas dia ya, sedangkan untuk yang Ioniq 6 dia adanya di bawah kacanya gitu ya, membentuk kayak sayap dengan stop lamp di tengahnya ya. Kemudian di sini juga ada tambahan sayap lagi untuk Ioniq 6-nya, dan untuk lampu belakangnya ini secara fungsi sebenarnya sama ya, sama-sama sudah LED. Modelnya untuk Ioniq 5 seperti ini ya, jadi detailnya dia membentuk balok kotak-kotak gitu ya. Begitu pula dengan Ioniq 6-nya, dia modelnya parametric ya, jadi kecil-kecil membentuk garis dari kanan ke kiri gitu ya. Kemudian sama-sama ada kamera belakang tentunya ya, karena sudah ada kamera 360, plus di bawah sini dia juga ada sensor-sensor lagi ya. Jadi ada 4 sensor untuk menambah keamanan saat lagi mundur ya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Hyundai Ioniq 5 2023. Dan ini adalah tampak belakang dari Hyundai Ioniq 6 2023. Dan ini ada perbandingan antara Ioniq 5 versus Ioniq 6 2023. Untuk kuncinya ini sama-sama sudah keyless atau smart key ya. Jadi modelnya sama-sama remote kayak gini, tapi sedikit ada perbedaan di tombol-tombolnya ya. Untuk Ioniq 5 dia ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya ya. Kemudian juga ada tombol hold untuk membuka
chargernya ya. Kemudian di sini ada tombol hot untuk menyalakan mesinnya. Sedangkan untuk yang Ioniq 6 dia modelnya seperti ini ya. Di sini ada tombol lock, unlock, kemudian ada tombol hold juga ya untuk menyalakan mesin, dan ada untuk membuka bagasi belakangnya, tapi nggak ada untuk membuka ini ya, colokan dari baterainya ya. Jadi sedikit berbeda di situ aja. Tapi untuk fungsi hampir sama ya. Saat di lock ini sama-sama langsung terlipat juga spionnya, dan saat di unlock juga sama-sama langsung membuka ya. Kemudian untuk membuka bagasi nanti kita praktekkan pada saat kita bahas bagasinya aja ya. Dan untuk menyalakan mesin pakai tombol hold-nya ini ya. Oke, kita coba untuk yang Ioniq 5 ya. Kita kunci terlebih dahulu 2 kali. Kemudian kita tekan hold-nya. Nah, ini sudah nyala ya. Tapi karena memang mobil listrik jadi nggak ada suaranya ya. Saya juga mikir tadi nggak nyala gitu. Tapi audionya itu sudah nyala, AC-nya juga sudah nyala di dalam. Lalu yang ini juga kita kunci terlebih dahulu ya. Kita nyalakan. Nah, ini juga sudah nyala ya. Jadi audionya langsung nyala juga di dalam gitu. Jadi nggak berasa nyala gitu. Karena mobil listrik nggak ada suaranya gitu ya. Dan ini sama-sama keyless ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau buka lock dari pintu-pintunya sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci juga bisa ya. Cukup scan. Ada ini ya, tanda di sini ya, untuk scan-nya nanti bisa terbuka secara otomatis juga gitu. Jadi hampir tidak ada perbedaan di kuncinya. Untuk door trim depannya, untuk Ioniq 5 di sini juga sudah soft touch ya. Jadi dilapis kulit dengan bahan warna hitam ya, termasuk di bagian armrest-nya, dan dia juga ada ambient LED ya di dalam sini. Lalu di sini ada tombol-tombol pengaturan kaca jendelanya ya, ada central lock, dan untuk pengaturan spionnya juga ya. Dan menariknya di sini juga ada tombol memory seat, ada 2 pilihan ya. Handle pintunya sudah di finishing warna silver, dan di sini dia juga ada tambahan tweeter atau speaker di bagian pojok atasnya. Dan yang menarik untuk speakernya ini juga sudah merek premium ya, Bose dengan ambient LED juga ya. Jadi tampilannya juga kelihatan elegan untuk speakernya. Di bawah sini juga ada cup holder, ada door pocket yang cukup panjang. Lalu kita lihat di dalamnya, di sini juga kelihatan premium juga ya, kelihatan elegan dan kelihatan modern gitu ya, dengan frame kombinasi meter dan head unit yang menyambung. Lalu di kanan ini dia banyak tombol-tombol juga ya untuk membuka bagasi secara elektrik, bisa dari sini juga ada tombol VSC, ada manual leveling ya, ada tombol auto hold, dan untuk rem tangannya di sini nih sudah elektrik ya, jadi tinggal tekan tombol ini aja. Kemudian untuk bahan joknya ini sudah full bahan kulit ya, dan ini bahannya juga premium warna hitam dengan bintik-bintik yang bisa mengembuskan udara AC ataupun heatersnya juga ya. Dan menariknya di sini juga tentunya ada airbag samping juga, karena airbagnya sudah full sampai belakang, dan di sini pengaturannya juga sudah elektrik semua ya. Di sini dia juga untuk pengaturan sadarannya sudah elektrik, maju mundurnya juga sudah elektrik ya. Lalu untuk naik turun joknya juga sudah elektrik, dan di sini dia juga ada untuk settingan kakinya nih ya. Jadi kakinya ini ada sandarannya lagi. Jadi kalau kita misalkan mau istirahat gitu ya, itu tentunya akan sangat nyaman gitu ya. Untuk setirnya dia modelnya 2 spoke seperti ini ya, dan cukup modern. Kita lihat di sini sudah dilapis kulit. Di tengahnya dia juga ada lampu indikator ya, atau ambient LED juga, titik-titik kecil, dan ada airbag untuk pengemudi. Lalu di kanan di sini ada tombol-tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya ya, dan ada lane keeping assist-nya, dan di kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio switch controlnya, lengkap dengan drive mode di bawahnya. Lalu untuk setirnya ini dia bisa diatur juga nih ya, untuk naik turunnya dan maju mundurnya bisa juga ya. Jadi sudah lengkap, sudah tilt dan teleskopik. Kemudian di belakang sini dia ada tuas deselerasinya ya untuk mobil listrik. Kalau di mobil konvensional ini untuk triptoniknya ya, atau pedal shift-nya. Lalu di sini dia juga ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya lengkap dengan pilihan auto, dan di kiri dia ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent ya. Kemudian untuk tuas transmisinya juga di belakang setir sini ya. Jadi dia ada pilihan untuk parkir, itu tombol yang di ujungnya. Kemudian dia ada drive, kemudian ada N dan R ya. Ini tinggal diputer-puter aja ya di saklarnya ini. Jadi cukup praktis dan kelihatan modern juga gitu. Oke, kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless atau smart key, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart bottom-nya ya. Dan saat dinyalakan, namanya mobil listrik jadi nggak ada suaranya sama sekali. Jadi kayak mobil ini kayak nggak nyala gitu, tapi sebenarnya ini udah hidup mesinnya gitu ya. Dan kita lihat tampilan dari speedometernya juga sudah modern, sudah OM ya pakai layarnya.
menyambung sampai ke head unit audionya ya. Nah, di sini ada TPMS, kemudian untuk ini ya, indikator kita istirahat ya supaya nggak kelamaan, jadi diingatin juga. Lalu di atas ini juga ada lane keeping assist-nya gitu ya. Kalau menyalakan cruise control juga di sini nyala ya, smart cruise controlnya, lane keeping assist-nya gitu ya. Jadi cukup lengkap untuk speedometernya, plus sudah modern juga gitu ya. Kita langsung ke tengah. Di tengah di sini untuk head unit audionya juga cukup besar ya, menyambung dengan speedometernya tadi dan cukup modern juga. Dan di sini ada indikator untuk isi baterainya lagi ya. Jadi masih 49% kayak gini kita tahu, dan untuk mencapai berapa kilometer lagi juga ada pemberitahuan kayak gini ya. Dan ini juga fitur-fiturnya cukup lengkap juga. Kita bisa lihat di sini langsung terkoneksi dengan radio ya, dan di sini juga banyak pilihan lagi. Ada EV, kemudian ada untuk penyambungan ke ponsel. Kemudian untuk proyeksi layar juga ya, ada voice memo, ada pengaturan AC-nya juga bisa dari sini ya, ada auto climate kayak gini. Kemudian untuk hembusan AC yang dari joknya juga bisa diatur dari sini. Kemudian ada memory seat-nya, pengaturannya juga bisa dari sini. Ada mode untuk supaya senyap gitu ya. Di sini radio, media, kemudian ada pengaturan manual dan pengaturan ya. Jadi fiturnya pun juga sudah cukup lengkap gitu ya, termasuk untuk pengaturan AC juga bisa dari sini juga gitu ya. Kemudian di bawahnya di sini untuk AC utamanya ya, ada 2 buah blower, di tengahnya ada tombol lampu hazard, dan di sini ada tombol-tombol cukup banyak ya. Jadi di bagian atas ini untuk pengaturan head unitnya tadi ya, jadi terkoneksi dengan tombol-tombol di sini juga untuk volume, pengaturannya bisa kayak gini ya, puter-puter kayak gini, on off-nya. Kemudian untuk home-nya di sini, media. Kemudian ada tombol bluelink-nya untuk pengaturan di sini, dan di sini untuk tune-nya ya, untuk suaranya. Kemudian ada kamera 360 juga ya. Jadi kalau dipencet dia bisa menampilkan kamera 360-nya kayak gini. Kemudian di sini ada tombol parkir assist-nya di sini, dan untuk pengaturan AC-nya juga ada lagi nih digital di sini ya. Jadi cukup lengkap juga, termasuk ada auto climate-nya juga gitu, dan sudah dual zone ya, karena suhunya bisa diatur masing-masing ya, antara kanan sama kiri bisa berbeda juga. Dan untuk menyalakan mesinnya tadi ya, yang di sini tombolnya. Dan untuk tampilan dashboardnya kita lihat di sini untuk Ioniq 5 ini juga kelihatan modern dan terlihat premium ya. Yang menarik di bawah sini juga ada port USB ya, yang terkoneksi dengan head unitnya tadi. Kemudian ada power outlet juga di sini, dan di bawah juga ada laci penyimpanan yang cukup besar ya, terbuka kayak gini. Dan di sini menariknya lagi juga dia ada 2 cup holder dengan lingkaran warna silver, jadi tampak elegan. Plus di belakangnya sini ada 2 port USB lagi, dan ada wireless charger juga ya di bawah sini. Kemudian di sini juga ada box yang terbuka ya, cukup besar untuk penyimpanan tas gitu juga masih bisa nih ya. Kemudian menariknya ini bisa diatur juga nih geser-gesernya gitu ya, sesuai dengan kenyamanan kita ya. Dan kita lihat untuk di bagian sini dia juga ada armrestnya yang sudah dilapis kulit, modelnya panjang besar juga gitu ya. Ini cukup nyaman ya, karena dia cukup tinggi gitu untuk sandaran tangan ya. Dan kalau dibuka ini dia juga ada tempat penyimpanan ya. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya ya, dan ini dia modelnya ditarik ke belakang dan lengkap dengan ada lampunya ya. Ini cukup besar loh untuk penyimpanan. Kemudian di sini untuk isi-isi AC-nya dia ada aksen-aksen garis-garis ya yang menyambung ke tengah, dan ada list warna chrome-nya juga jadi tampak elegan. Di atas ini juga tentunya ada airbag ya untuk penumpang depan. Di pojokan di sana juga ada tweeter tambahan. Lalu di atasnya di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca di sini. Kemudian ada lampu juga di sini ya, warna kuning. Dan di bagian kiri juga ada pegangan tangan yang sudah retract untuk penumpang depan. Dan di tengah di sini untuk lampu cabinnya menarik ya, modelnya cukup elegan dan sudah LED kayak gini ya. Bisa nyala satu kayak gini atau bisa nyala tambahan nih 2 kanan kirinya gini ya. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka panoramik sunroof-nya ya. Oke, kita buka ya. Bukanya dia sekali pencet kayak gini ya. Dia ngebukanya ke depan dan ke belakang, jadi bukanya mulai dari tengah gitu ya. Tapi ini sayangnya memang kacanya nggak bisa terbuka gitu ya, jadi hanya panoramik aja kaca kayak gini, jadi kita nggak bisa keluar gitu ya. Dan untuk menutupnya kembali cukup 1 kali tekan juga ya, ini sudah bisa menutup full secara elektrik. Dan ini menimbulkan kesan mewah gitu ya kalau ada panoramiknya kayak gini. Kemudian di tengah di sini juga ada spion dalamnya yang masih standar ya, dan di kanan dia ada sun visor juga lengkap dengan kaca dan lampu juga. Kemudian di pilar-pilarnya kanan kiri di sini juga ada airbag ya, kanan kiri di situ karena ada airbag samping juga. Plus kita lihat di sini untuk seat beltnya tentunya sudah 3 titik penguncian, di bagian depan ada 2 ya.
sudah pretensional dan force limiter tentunya. Dan kita lihat untuk headrestnya ini juga menarik ya, modelnya juga ikonik juga, sudah dilapis kulit dan sudah adjustable ya. Kemudian yang menarik di sini ada tombol-tombol ya. Dia coba tekan ya di sini, merebah kayak gini ya. Termasuk di bagian kakinya dia juga akan naik gitu. Nah, selain itu di sini juga bisa dikembalikan ya settingannya. Plus untuk kontrol supaya bisa maju mundur juga bisa di sini. Nah, kayak gini ya. Tapi di bawahnya di sini ada 2 tombol lagi. Ini untuk jok baris keduanya malah ya. Kalau kita tekan di sini. Nah, ini bisa maju ya yang di sebelah kanan atau kita mundurin. Kemudian yang di sebelah kiri dari sini ya. Nah, ini juga maju dari sini. Bisa dimundurin juga dari sini ya. Jadi pengaturan joknya ini semuanya sudah elektrik. Jadi menarik gitu ya. Jadi semuanya serba tombol gitu ya. Termasuk di sini juga ada airbag samping juga ya. Dan untuk pengaturannya kalau penumpang depannya pengen atur sendiri bisa dari kiri sini juga elektrik juga ya untuk jok penumpang depannya. Untuk door trim dari Ioniq 6 ini malah di bagian atas dia bahan hard plastik ya, bukan yang empuk kayak yang di Ioniq 5 tadi ya. Di sini juga ada memory seat, ada 2 pilihan. Handle pintunya juga dilapis chrome ya, dan di sini juga ada ambient LED juga ya. Dan untuk speakernya dia berada di tengah sini ya. Model frame-nya dia horizontal, merek Bose juga ya. Dan di bawah sini juga ada cup holder dan door pocket yang cukup panjang juga. Kita masuk ke dalam ya. Nah, di dalam untuk nuansa dashboardnya ini hampir mirip ya. Kemudian di bagian atas ini dia juga ada tambahan speaker lagi atau tweeter ya, Bose juga ya, berbeda dengan yang Ioniq 5 tadi berada di pintu. Kalau ini di pilar A-nya sini ya. Kemudian di bawah sini dia juga ada tombol untuk rem tangannya ya, untuk membuka colokan listrik belakangnya, untuk membuka bagasi elektriknya ada tombol VSC juga. Dan di sini untuk pengaturan spionnya berada di sini ya, jadi nggak di pintu lagi. Dan untuk bahan joknya ini sama ya, sudah kulit juga dengan bintik-bintik yang bisa mengembuskan heater ataupun udara AC juga ya. Dan di sini juga ada airbag samping juga, tidak ada perbedaan. Dan untuk pengaturannya ini semuanya juga sudah elektrik ya. Cuman bedanya di bawah sini dia tidak ada sandaran kakinya ya, beda dengan Ioniq 5 tadi dia ada sandaran kakinya. Nah, untuk setirnya ini modelnya sama persis ya, tidak ada perbedaan sama sekali, hanya sedikit beda. Itu untuk di bagian kanan tombol-tombolnya untuk menyalakan head unit audionya ya. Kalau di kirinya dia untuk lane keeping assist dan untuk cruise controlnya, jadi dibalik aja ya. Di bawahnya juga ada tombol drive mode, dan untuk pengaturan lainnya sama persis ya. Dan untuk tuas transmisinya pun dia berada di belakang setir sebelah kanan, ini tidak ada perbedaan. Untuk menyalakan mesin juga sama ya, jadi kita injek rem lalu tekan tombol smart bottom-nya ya. Dan untuk tampilan dari speedometernya ini pun sama persis, tidak ada perbedaan ya. Jadi modelnya juga sudah animasi digital kayak gini, frame-nya cukup besar ya, menyambung ke head unit audionya gitu. Lalu juga pilihannya juga sama persis ya. Jadi di sini untuk cruise control gitu misalkan ya, di sebelah kanan kayak gitu untuk lane keeping assist gitu ya. Dan untuk fitur-fitur di dalamnya juga sama persis, tidak ada perbedaan. Kita langsung ke tengah. Di tengah untuk head unitnya juga sama ya, jadi modelnya sama, hanya beda frame-nya itu dia ada warna silvernya gitu yang mengelilingi ya. Dan di sini juga ada indikator untuk baterainya sama persis. Dan untuk tombol-tombolnya di bawah juga ya, jadi sama kayak home gitu ya, media. Kemudian kita koneksi radionya sama, tampilannya juga di sini. Nah, ada EV mode segala macam, ini sama persis ya. Tapi kita lihat di settingannya di sini karena dia mengusung mobil yang termasuk mobil sport gitu ya dibilangnya ya. Jadi dia ada tambahan settingan di sini nih. Nah, di sini ada active sound. Jadi kalau kita injek gas gitu, itu dia akan ada efek suara mobil balap gitu ya. Ini bisa kita pilih ya. Jadi ada yang large, kemudian small gitu ya. Jadi tergantung pilihan kita. Kalau pengen sensasi kayak mobil sport ya, ini bisa diaktifkan kayak gini. Itu aja beda di head unitnya ya. Dan saat dirubah ke air pun dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 sama persis juga gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan di head unit audionya. Kemudian di bawahnya juga kisi-kisi AC-nya ini kelihatan beda ya, karena dia kelihatan klasik, modelnya itu menyambung garis-garis dari tengah, menyambung seolah sampai ke kisi-kisi AC kirinya ya.
Tampilannya cukup elegan, pas di bawahnya juga ada ambient LED ya. Dan di bawahnya sini untuk pengaturannya juga sama ya, untuk head unit audio di bagian atas, dan di bawahnya sudah ada pengaturan untuk IC-nya ya, sudah touchscreen kayak gini, tidak ada perbedaan. Lalu di bawah sini dia juga ada wire chargernya ya di sebelah sini, dan ada port USB. Lalu di tengah sini juga ada 2 cup holder ya. Kemudian di sini tombol-tombolnya ya. Jadi untuk central lock-nya di sini, pengaturan power window-nya ya sudah auto semuanya juga di sini, dan ada tombol auto-nya juga ditaruhnya di sini ya. Dan ini jadinya dia menyambung nih, beda dengan Ioniq tadi yang kosong, ini menyambung dari depan sampai di konsol box-nya, ini menyambung full kayak gini ya. Dan di bawahnya ada ruang terbuka kayak gini ya, jadi ada kelonggaran gitu. Di bawah sana juga ada power outlet juga ya, sama dengan yang Ioniq 6 tadi. Dan tampilan di sininya untuk konsol box-nya ini dia lebih mengotak gitu ya. Kalau tadi kan panjang dia gitu, tapi dia cukup dalam dan ada 2 port USB di dalamnya ini. Lalu untuk laci depannya di sini sayangnya lebih kecil malah ya dibandingkan Ioniq 5-nya tadi ya. Dia modelnya standar kayak gini, tapi sudah dilengkapi dengan lampu juga ya. Dan di atas ini juga ada airbag. Kemudian di pojokan-pojokan di sini juga dia ada plat ya, yang harusnya itu sebenarnya buat spion elektriknya gitu ya. Cuman di Indonesia dia nggak diaktifkan untuk spion elektroniknya, jadi hanya spion standar aja ya. Dan di pilar A-nya dia juga ada tweeter atau speaker tambahan ya, merek Bose juga untuk yang Ioniq 6-nya. Kemudian kita lihat di plafon atasnya ini, kalau yang Ioniq 6 dia lebih dominan warna gelap atau hitam ya, beda dengan Ioniq yang 5 tadi dia agak terang gitu. Di sini juga ada sun visor yang lampu kaca dan lampu juga. Kemudian juga ada pegangan tangan sudah retract, dan untuk lampu tengahnya ini sama juga ya, tidak ada perbedaan. Dan di sini dia ada tombol untuk membuka panoramic sunroof-nya ya. Nah, di sini untuk buka plafonnya juga sudah elektrik. Dan beda dengan yang Ioniq 5, dia belum bisa dibuka kacanya ya. Kalau di sini dia bisa dibuka kacanya. Jadi ini bisa keluar gitu ya. Dan cuman bedanya ini lebih kecil ya dibandingkan dengan Ioniq 5 yang dia hampir sampai di belakang gitu ya. Kalau ini hanya setengah aja di bagian area depannya, tapi sudah bisa benar-benar dibuka kayak gini. Untuk menutupnya kembali juga sama, dia sudah elektrik juga ya. Termasuk untuk penutup plafonnya dia juga sudah elektrik juga gitu. Dan untuk spion dalamnya ini sama persis, dan di kanan juga ada sun visor ya, lengkap kaca dan ada lampu juga. Kemudian pada pilar kanan kirinya di atas ini juga ada airbag ya, kanan kiri. Dan untuk seatbeltnya juga 3 titik penguncian, tidak ada perbedaan. Tapi untuk desain dari headrestnya ini beda dia ya, desainnya beda tapi sudah dilapis kulit juga dan sudah adjustable. Dan tombol-tombol di sini ini sama, ada di atas untuk mode relaksasi ya. Jadi sekali pencet dia akan teratur modenya, langsung dia merebah gitu dan dia akan naik gitu ya. Tapi bedanya di sini nggak ada sandaran kakinya ya. Tapi untuk tombol-tombol di bawahnya ini beda fungsi nih. Kalau di sini untuk pengaturan jok penumpang depannya. Kalau untuk yang Ioniq 5 tadi dia untuk pengaturan jok penumpang baris keduanya ya. Jadi kita untuk mengatur sandarannya kayak gini. Kemudian untuk maju mundur kayak gini ya. Jadi beda fungsi di tombol-tombolnya yang di samping sini ya. Tapi di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan elektriknya yang untuk penumpang depannya langsung. Nah, sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, dari Ioniq 5 ya. Kita lihat di sini untuk door trimnya ini hampir tidak ada perbedaan dengan depannya ya. Jadi di bagian atas juga sudah soft semuanya, termasuk di bagian armrestnya. Dan menariknya di sini dia masih ada tirai ya. Jadi kalau kita perlu lebih private gitu bisa pakai tirainya kayak gini. Handle pintunya juga sudah dilapis warna silver. Dan di sini juga ada tombol untuk menyalakan heaternya ya. Jadi kalau mau ngatur udara AC yang keluar dari jok itu bisa dari sini juga. Ada tombol power window juga ya. Lalu di bawah di sini juga ada speaker ya, Bose juga, dan ada cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Hyundai Ioniq 5 ya, dan kita lihat di sini ruangannya cukup lega ya. Dan lutut saya ini masih jauh loh, walaupun kursi depannya sudah saya mundurin full. Lalu yang menarik, joknya tadi selain bisa diatur dari depan tadi ya tombolnya, ini bisa dari kanan kirinya juga nih ya. Jadi sudah elektrik juga nih di sini. Nah, ini bisa maju mundur kayak gini ya. Terus untuk mundurin kayak gini.
Jadi bisa dari samping-sampingnya juga gitu ya. Terus untuk bagian plafon headroomnya juga ini masih tinggi ya, dari tinggi 167 ini masih 10 jari lebih. Plus kanan kirinya juga ada pegangan tangan yang sudah retract, di kanannya ada gantungan juga. Dan di sini kanan kiri juga ada lampu cabin ya, ini sudah LED ya. Jadi lampu cabinnya di samping-samping ya, karena di tengahnya tadi dia yang ada panoramiknya tadi ya. Jadi biar nggak mengganggu, lampu cabinnya ada di sebelah-sebelah. Lalu untuk seat beltnya di sini sudah 3 titik penguncian ya. Di bagian kanan, kemudian di bagian tengah juga sudah 3 titik penguncian, di kiri sudah 3 titik penguncian. Jadi sudah 3 titik penguncian semuanya. Plus di atasnya juga ada headrest, dan di sini ada 3 juga ya. Jadi buat penumpang 3 orang ini juga masih nyaman memang karena lebar gitu ya. Dan di sini dia juga ada armrest lagi ya, dengan 2 cup holder juga. Lalu ada isofix juga kanan kiri, kemudian di depan sini juga ada kantong-kantong ya dengan model jaring-jaring kayak gini, dan di bawah juga ada 2 port USB lagi ya. Jadi kalau mau cas praktis juga dari sini, plus di bawahnya juga ada tempat penyimpanan terbuka. Dan untuk AC double blower yang di belakangnya itu dia berada di kanan kirinya ya. Jadi di pilar-pilar sampingnya gitu yang mengarah ke arah tengah gitu ya. Jadi nggak ditaruh di bawah. Sekarang kita bandingkan untuk interior dari Ioniq 6-nya ya. Kita buka untuk door trim-nya. Ini beda dengan Ioniq 5, di atasnya ini masih hard plastik ya. Lalu handle pintunya juga dilapis chrome. Di sini ada tombol untuk heater ya, dan ada tombol untuk power window-nya. Lalu di sini juga ada ambient LED nih di laci-lacinya ini. Dan di sini juga ada laci kecil ya, lengkap dengan speaker tambahan, dan di bawah juga ada speaker lagi. Plus untuk door pocketnya dia modelnya panjang, tapi untuk cup holdernya dia cukup kecil gitu ya. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Ioniq 6 ya. Dan ini ruangannya sebenarnya gak terlalu beda jauh ya, tapi kelihatan longgar sedikit kayaknya gitu ya. Dan di atasnya tapi dia lebih rendah nih. Jadi ini pas 10 jari ya, kalau tadi 10 jari lebih. Pegangan tangannya di sini kanan kiri ya, sudah retract, dan ada gantungan juga sama. Dan untuk lampu cabinnya bedanya dia di tengah sini gak ada panoramic sunroof, karena hanya di depan aja sunroofnya ya. Dan untuk seat beltnya sama persis ya. Jadi sudah 3 titik penguncian semuanya di belakang sini. Kemudian ada armrest juga sama ya di sini dengan cup holder juga. Ada 3 headrest juga sama, dan ada isofix juga nih sama. Dan kantong-kantong di depannya sama, tapi bedanya untuk blower AC belakangnya dia berada di tengah ya. Ada 2 blower di sini. Di bawahnya juga ada 2 port USB, tapi dia tidak ada tempat penyimpanan terbuka di tengahnya ini. Sekarang kita bongkar untuk membuka bagasinya ya. Untuk membuka bagasi di sini sudah bisa dari remote ya. Keduanya sama persis. Jadi tekan tombol ya. Kalau untuk yang Ioniq 6 dia di samping, kalau untuk yang Ioniq 5 dia ada di sini ya. Oke, kita buka ya. Kita tekan. Jadi tekannya terus-menerus ya sampai dia benar-benar terbuka full, baru kita lepaskan gitu ya. Kalau enggak dia berhenti di tengah gitu. Dan untuk menutupnya kembali juga bisa dari remote juga ya. Kita tekan lama dua-duanya ya. Ini sudah tertutup juga secara otomatis. Nah, ini tadi dia saya lepas ya, jadinya dia berhenti di tengah gitu. Jadi harus full bener-bener kita tekan sampai dia menutup rapat gitu ya. Kemudian selain itu juga ada tombol yang tadi di dalam ya. Dua-duanya juga ada, jadi bisa dibuka dari dalam juga. Ataupun kalau teman-teman pengen langsung dari belakang, ini juga ada tombolnya nih. Seperti ini. Di sini juga ada ya. Jadi dia di bawah di sini seperti ini. Jadi bisa langsung dari belakang juga, dan semuanya sudah elektrik. Kita lihat ya bagasinya untuk Ioniq 5 ini karena modelnya dia 2 baris hatchback gitu, compact ya. Jadi kelihatan lebih tinggi ya, dan ini juga cukup besar gitu ya. Dan kita lihat untuk yang Ioniq 6 ini modelnya karena mobil sedan termasuknya ya. Jadi dia kelihatan lebih panjang ya, dan kayaknya juga lebih luas ya, karena ya mobil sedan memang kebanyakan dia berpengaruh di bagasi yang lebih besar gitu ya. Oke, kita tutup ya. Bisa dari sini juga ya untuk menutupnya. Kemudian ini untuk Ioniq 5-nya juga dari sini bisa juga. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Hyundai Ioniq 5 versus Hyundai Ioniq 6 ya.
Tadi teman-teman sudah lihat sendiri perbandingannya dengan selisih harga sekitar 400 jutaan. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki? Untuk itu teman-teman nanti komentar aja di bawah langsung ya. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki salah satu mobil ini ataupun Hyundai tipe-tipe lainnya, langsung aja bisa hubungi Mas Freddy, nomornya ada di bawah. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Freddy. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.